Pemirsa, itulah tadi trending topik kedua yang akan kami bahas secara lengkap terkait dengan pasca kebakaran di Penjaringan, di mana kebakaran kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia bagian Barat. Iya pemirsa, ada sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 150 personel diterjunkan untuk mengendalikan api yang melalap sekitar 3 hektar area permukiman. Akibat kebakaran ini pemirsa, sebanyak 485 rumah semi permanen ludes terbakar yang berdampak kepada lebih dari 800 kepala keluarga serta 3.200 jiwa. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau ledakan kompor gas. Namun hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Tim Puslap 4 Mabes Polri juga telah diturunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP dan menguatkan penyelidikan dari pihak kepolisian. Bangunan yang terbakar memang didominasi oleh rumah panggung semi permanen dengan material yang tentu saja mudah terbakar sehingga api dengan cepat merembet ke tumpukan sampah dan lapak barang bekas. Kini warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa tinggal di tempat-tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Nah, pemirsa, sejumlah warga yang menjadi korban ini sekarang sudah mengungsi. Namun ada juga beberapa korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ini terpaksa tidur di kandang kambing lantaran tenda pengungsian yang tak tersedia atau sudah terisi penuh. Kini sudah ada 1.900 jiwa korban kebakaran yang mengungsi di dalam tenda-tenda yang disediakan. Dan salah satu warga korban kebakaran bernama Soleha mengaku sudah tidur di kandang kambing sejak hari Jumat kemarin bersama dengan suami dan 2 anaknya. Sebelumnya Soleha tinggal di sebuah kontrakan semi permanen. Usai kebakaran, ia terpaksa tinggal di kandang kambing. Sehat-sehat, iya, amin. Iya pemirsa, kalau menurut laporan dari rekan-rekan kami kemarin yang liputan ke sana, memang ini terbatas sekali untuk jumlah tenda dan juga jumlah toilet untuk mandi karena ada 3.200 jiwa yang menjadi korban kebakaran. Jadi yang sangat dibutuhkan untuk saat ini adalah jumlah tenda, kemudian juga jumlah toilet untuk berbersih dan juga jumlah air bersih untuk konsumsi dan juga untuk keperluan kebersihan lainnya pemirsa. Jadi sanitasi ini masih dibutuhkan ya oleh para pengungsi, dan kita lihat pemirsa ada gambar drone juga, ada pemandangan yang tidak biasa di lokasi kebakaran yang menghanguskan 485 rumah warga di Kapuk Muara pada Jumat lalu. Sebuah musola bernama Musola Baitul Rohman terlihat tetap berdiri ketika seluruh bangunan rumah warga di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara itu ludes dilalap api. Ya, dan pemirsa, inilah kondisi saat pasca kebakaran terjadi pada Jumat lalu di pemukiman warga Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Pada kejadian terlihat api berkobar dan menghanguskan rumah-rumah yang berderet dan merambat dengan cepat. Saat kejadian pula tampak dari kejauhan ada satu bangunan yang seolah tak tersentuh api. Atapnya pun masih terlihat. Kita akan melihat ya pemirsa seperti apa situasi dan juga gambarannya. Dan usai proses pemadaman berakhir, terlihat sebuah bangunan yang diketahui adalah Musola Baitul Rohman masih berdiri walaupun sebagian bangunannya terbakar. Tampak tembok musola tidak hancur meski menimbulkan bekas kebakaran berwarna hitam. Ya pemirsa, dari gambar udara tadi juga memperlihatkan ya ada rumah warga di sekitarnya yang sudah rata dengan tanah. Namun bangunan musola ini masih berdiri kokoh di antara bangunan yang sudah terbakar. Meski atapnya sudah mulai berjatuhan, tetapi tembok hingga kaligrafi di dalam musola tidak tersentuh api bahkan tidak rusak.
Pengurus musola berharap adanya donatur agar musola ini bisa digunakan kembali oleh para warga sekitar. Dan untuk saat ini pemirsa memang masih di tahap penyelidikan terkait dengan penyebab pasti kebakaran. Informasi yang kami dapatkan pun dari rekan kami di lokasi adalah ini bukan kebakaran pertama, melainkan kebakaran kedua yang terjadi di tahun ini akibat lokasi dan juga situasi dari pemukiman yang sangat rapat dan juga banyaknya sampah serta bangunan mudah terbakar sehingga ini semakin cepat untuk menyebar apinya ketika terjadi kebakaran. Dan Gemma dan juga pemirsa memang untuk pasca kebakaran penjaringan ini masuk trending topik ya. Berarti masih diminati oleh masyarakat untuk mencari tahu bagaimana progres hingga saat ini. Karena yang terdampak juga cukup banyak ya, ada sekitar 3.200 warga di sana. Dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta memerintahkan seluruh dinas terkait untuk segera melakukan recovery dan memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat yang menjadi korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara terkait dengan relokasi warga, Pemprov akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat bersama. Saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal, maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Sementara tadi setelah saya keliling memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan nggak ada masalah. Hanya memang karena panas mereka meminta misalnya kipas angin. Kemudian juga ada permintaan tentang susu formula. Itu saja yang pada susu formula sudah ada dan PMI juga sudah menyiapkan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang menjadi permintaan masyarakat yang terdampak bisa dipenuhi oleh pemerintah DKI Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Sementara ini kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini. Nanti kita pikirkan kemudian apakah bentuknya relokasi atau bagaimana. Nanti kami akan putuskan dalam rapat secara menyeluruh, secara detail mengenai penanganan dampak dari kebakaran ini. Iya pemirsa, jadi pasca kejadian memang lokasi ini sudah menjadi concern dan juga perhatian khusus oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi kita akan menunggu seperti apa bantuan yang akan diberikan, karena kemarin juga sudah ada rekan kami melaporkan bahwa masih ada banyak korban seperti ibu hamil, kemudian juga banyaknya balita dan juga anak-anak yang menjadi korban. Ini kekurangan baju bersih dan juga makanan, serta mereka juga harus untungnya libur sekolah ini ya Gloria, jadi mereka tidak ada kegiatan sekolah yang harus tidak masuk begitu, tapi memang harus ada bantuan lebih seperti baju bersih dan juga kebutuhan kebersihan lain seperti toilet yang masih kurang jumlahnya dan juga air bersih. Kemudian tadi juga Pramona Anung menyebutkan butuh alas tempat tidur ya dan juga kipas angin, serta selimut ya untuk tidur di malam hari supaya tidak kedinginan begitu. Tapi memang selain bantuan-bantuan itu tentu saja yang diharapkan masyarakat adalah pihak pemerintah ini hadir untuk segera melakukan relokasi. Dan untuk sementara waktu juga warga juga berharap bahwa ada pertambahan untuk jumlah tenda, karena untuk sekarang ini memang jumlah tempat penampungan untuk para warga ini mengungsi masih kurang, karena masih ada beberapa korban yang harus mengungsi di kandang kambing sekitar lokasi ya. Jadi harus lebih diperhatikan lagi untuk jumlah tenda dan juga air bersih kebutuhan di sana pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.